Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan materi kami tentang pajak penghasilan PPh 21. Disimak ya. Materi pertama yaitu definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Lalu selanjutnya ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pihak yang dikenai pajak berdasarkan peraturan perundang-undang. Subjek pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak penghasilan dan bukan subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan ini dikategorikan menjadi dua, ada yang dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jenisnya, subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi tinggal di Indonesia atau lebih dari 180 hari dalam 12 bulan. Lalu kedua ada badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia seperti PT, TV, yayasan, dan koperasi. Ketiga ada warisan belum terbagi. Biasanya dianggap sebagai subjek pajak hingga warisannya dapat dibagi. Lalu subjek pajak luar negeri, ini orang pribadi luar negeri, tidak tinggal di Indonesia tapi dapat penghasilan dari Indonesia. Lalu ada badan luar negeri, tidak berdomisili di Indonesia tapi dapat penghasilan dari Indonesia. Lalu ada bukan subjek pajak penghasilan. Dikategorikan ada 5, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing. Ini perwakilan diplomatik atau konsuler sesuai asas timbal balik. Lalu ada pejabat negara asing, pejabat diplomatik atau konsuler beserta staf yang bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain dari Indonesia. Organisasi internasional tertentu yang diakui dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Keempat ada pejabat organisasi internasional. Pegawai atau pejabat organisasi internasional yang bukan WNI dan tidak menjalankan kegiatan lain di Indonesia. Lalu warisan yang sudah terbagi. Ini tidak lagi menjadi subjek pajak karena kepemilikannya sudah beralih ke ahli waris. Selanjutnya ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 ini meliputi pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, BPJS tenaga kerja dan badan-badan lainnya. 4 orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubung dengan penyerahan jasa. Terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pengenaan pajak, yaitu sesuatu yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Jenis objek pajak penghasilan yang pertama, gaji, upah, honorium. Yang kedua, hadiah dan penghargaan. Yang ketiga, keuntungan penjualan aset. Yang keempat, bunga. Yang kelima, penghasilan dari usaha. Yang keenam, sewa. Yang ketujuh, dividen. Yang ke-8, royalti. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu yang pertama zakat dan sumbangan keagamaan, yang kedua warisan, yang ketiga natura atau kenikmatan, yang keempat iuran pensiun, yang kelima santunan dari BPJS, yang keenam perusahaan modal ventura, yang ketujuh bagian laba badan usaha tertentu, yang ke-8 hibah, yang ke-9 setoran modal, yang ke-10 independen antar badan usaha, yang ke-11 penghasilan dana pensiun, yang ke-12 beasiswa, yang ke-13 sisa lebih lembaga nirlaba. Objek pajak PPh 21. Objek pajak PPh 21 terdiri dari 10. Yang pertama penghasilan pegawai tetap, yang kedua pensiunan atau diterima berkala, yang ketiga tunjangan hari tua atau pesangon, yang keempat pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, yang kelima imbalan kepada bukan pegawai, yang keenam peserta kegiatan, yang ketujuh dewan komisaris atau pengawas non pegawai,
Yang ke-8, imbalan untuk mantan pegawai. Yang ke-9, penarikan dana pensiun. Yang ke-10, natural atau kenikmatan dari. Yang pertama, wajib pajak PPh final atau wajib pajak dengan norma perhitungan khusus yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenal PPh. Adapun alur dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bersih. Penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sama dengan penghasilan kena pajak. Lalu, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur tarif progresif untuk penghasilan pribadi. Penghasilan bruto pegawai tetap. Penghasilan bruto pegawai tetap adalah total penghasilan yang diterima pegawai tetap sebelum dikurangi biaya-biaya atau pengurang. Penghasilan bruto pegawai tetap mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan lainnya yang bersifat rutin dan diterima karena hubungan kerja. Penghasilan bruto penerima pensiunan. Penghasilan bruto penerima pensiunan adalah total penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara rutin dan berkala sebelum dikurangi biaya pensiun. Penghasilan bruto penerima pensiunan mencakup uang pensiunan bulanan, tunjangan pensiunan, dan jaminan hari tua. Pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah komponen yang mengurangi jumlah penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Adapun jenis pengurang penghasilan bruto yaitu 1. Untuk pegawai tetap, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan catatan maksimal 500 per bulan atau 6 juta per tahun. 2. Iuran pensiun dan JHT yang dibayarkan sendiri. Untuk penerima pensiun, biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan catatan maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. 4. Penghasilan tidak kena pajak berdasarkan status dan besarannya. 1. Tidak kawin tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya 54 juta per tahun. 2. Tidak kawin dengan satu tanggungan, besaran PTKP-nya 58.500.000 per tahun. 3. Tidak kawin dengan dua tanggungan, besaran PTKP-nya 63 juta per tahun. 4. Tidak kawin dengan 3 tanggungan, besaran PTKP-nya 67.500.000 per tahun. 5. Kawin tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya 58.500.000 per tahun. 6. Kawin dengan satu tanggungan, besaran PTKP-nya 63 juta per tahun. 7. Kawin dengan dua tanggungan, besaran PTKP-nya 67.500.000 per tahun. 8. Kawin dengan 3 tanggungan, besaran PTKP-nya 72 juta per tahun. 9. Kawin, istri bekerja dengan penghasilan digabung, besaran PTKP-nya ditambah 54 juta lagi. Tarif lama PPh pada pasal 17 ayat 1A berisi 1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. 2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. 3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. 4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, maka Pasal 17 Ayat 1A di atas tidak berlaku lagi. Tarif baru PPh berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yaitu 1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta adalah 5%. 2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta adalah 15%. 3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. 4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai 5 miliar adalah 30%. 5. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 5 miliar adalah 35%. Selisih PPh 21 terhutang tarif lama dengan PPh 21 terhutang tarif baru. Contoh pertama, diasumsikan bahwa seseorang berpenghasilan bulanan sebesar 9 juta dan penghasilan per tahun 108 juta yang didapat dari 9 juta dikali dengan 12 bulan. Seseorang tersebut
mendapatkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP TK0 atau tidak kawin dengan nol tanggungan sebesar 54 juta. Seseorang tersebut mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 54 juta yang didapat dari 108 juta dikurang 54 juta. Seseorang tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 5% dan juga 15%, yaitu 5% yang dikali dengan batas maksimum pada tarif lama sebesar 50 juta, mendapatkan hasil 2,5 juta, lalu sisanya sebesar 4 juta dikalikan dengan 15% yang mendapat hasil 600.000. Jadi total PPh 21 terhutang dengan menggunakan perhitungan tarif lama sebesar 3.100.000. Masih pada contoh soal pertama, yang seseorang berpenghasilan bulanan yaitu 9 juta dan penghasilan setahun 108 juta. Jika kita memakai perhitungan Undang-Undang HPP 2021 atau tarif yang terbaru, seseorang tersebut mendapatkan tarif pajak sebesar 5% saja, yaitu 5% dikali dengan penghasilan kena pajak sebesar 54 juta, maka total dari PPh 21 terhutangnya yaitu 2.700.000 per tahun. Contoh 2. Jika seseorang diasumsikan berpenghasilan per bulannya 15 juta dan penghasilan per tahunnya 180 juta, yaitu hasil dari 15 juta dikali 12 bulan, dan seseorang tersebut dikenakan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu TK0 atau tidak kawin dengan nol tanggungan sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajak yang diperoleh adalah 126 juta, didapat dari 180 juta dikurang 54 juta. Seseorang tersebut mendapatkan tarif pajak pada Undang-Undang PPh lama yaitu 5% dan juga 15%. Yang perhitungannya adalah 5% dikalikan dengan batas maksimum sebesar 50 juta yang hasilnya adalah 2,5 juta. Lalu sisanya 76 juta dikali 15% dan mendapatkan hasil 11.400.000. Jadi, total PPh 21 terhutang dengan menggunakan tarif lama adalah 13.900.000. Masih pada contoh kedua, bagaimana cara perhitungannya jika menggunakan Undang-Undang HPP 2021 atau tarif terbaru jika seseorang diasumsikan berpenghasilan sebulannya 15 juta dan pada per tahunnya 180 juta. Seseorang tersebut akan terkena tarif pajak 5% dan juga 15%. Yaitu secara perhitungannya 5% dikali dengan batas maksimum pada tarif terbaru sebesar 60 juta, mendapatkan hasil 3 juta. Dan sisanya 66 juta dikali dengan 15%, yang mendapatkan hasil 9.900.000. Jadi, total PPh 21 terhutang dengan menggunakan tarif terbaru sebesar 12.900.000. Contoh soal PPh 21 terhutang bagi pegawai tetap. Rafa Saktiawan memiliki NPWP. Pada tahun 2023, ia bekerja pada PT Bakmi Nusa dengan memperoleh gaji sebulannya 10 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000 per bulan. Rafa tidak kawin tetapi memiliki satu anak. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut. Rafa memiliki gaji per bulannya sebesar 10 juta. Lalu pengurangannya didapat dari 1, biaya jabatan sebesar 5%, 10 juta dikali 5%, yaitu 500.000, dan yang kedua, Rafa harus membayar iuran pensiun sebesar 300.000. Jumlah pengurangan yang diterima Rafa yaitu 800.000 per bulannya. Jadinya, Rafa mendapatkan penghasilan neto per bulan sebesar 9.200.000 dan penghasilan neto setahun yaitu 110.400.000 yang didapat dari 12 bulan dikali 9.200.000. Jika Rafa berpenghasilan tidak kena pajak yaitu TK1 atau tidak kawin dengan satu tanggungan, maka PTKP Rafa ialah sebesar 58.500.000, yaitu wajib pajak pribadi sebesar 54 juta dan satu tanggungan dikenai tarif 4.500.000. Maka penghasilan kena pajak Rafa sebesar 51.900.000.
Dari penghasilan kena pajak, Rafa dikenakan tarif terhutang yaitu 5% dan 15%. Jika menggunakan PPh 21 tarif lama, maka perhitungannya adalah 5% dikalikan batas maksimum yaitu 50 juta dan mendapatkan hasil 2.500.000. Dan sisanya 1.900.000 dikalikan 15% mendapatkan hasil 285.000. Jadi, total PPh 21 setahun yaitu 2.785.000. Untuk per bulannya, ia mendapatkan 232,83. Jika menggunakan tarif yang baru, maka 5% dikalikan dengan 51.900.000, yaitu hasilnya 2.595.000. Untuk per bulannya, yaitu 216.250. Contoh soal PPh 21 pasangan menikah dengan tanggungan dan memiliki NPWP masing-masing. Pak Dimas dan Bu Tania merupakan sepasang suami istri yang masing-masing memiliki penghasilan sebesar 10 juta dan 7.500.000. Mereka memiliki NPWP, tetapi memilih menggabungkan PPh 21 saat pelaporan. Pak Dimas dan Bu Tania memiliki putra bernama Danu dan juga putri bernama Jingga yang masih bersekolah. Perhitungan PPh 21-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan data suami atau Pak Dimas. Dengan gaji sebulannya 10 juta dan pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 10 juta dikali 5% mendapatkan hasil 500.000 per bulannya. Maka penghasilan neto sebulan yang diperoleh Pak Dimas adalah 9.500.000. Untuk penghasilan neto setahunnya, ia mendapatkan 114 juta. Yang didapat dari 12 bulan dikali 9.500.000. Yang kedua yaitu data istri atau Bu Tania. Bu Tania mendapatkan gaji sebulannya 7.500.000 dengan pengurangan biaya jabatan 5%, yaitu 7.500.000 dikali 5% mendapatkan hasil 375.000. Maka penghasilan neto sebulan yang diperoleh Bu Tania adalah 7.125.000. Penghasilan neto setahunnya ialah 85.500.000 yang didapat dari 12 bulan dikali 7.125.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang diperoleh Bu Tania dan Pak Dimas dengan status K per I per 2 atau kawin, istri, dan memiliki 2 tanggungan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ia harus menggabungkan penghasilan neto terlebih dahulu, yaitu 114 juta ditambah 85.500.000 mendapatkan hasil akhir yaitu 199.500.000. Maka PTKP-nya yaitu 1. Wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, yang kedua status kawin sebesar 4.500.000, yang ketiga tambahan istri atau Bu Tania sebesar 54 juta, dan yang terakhir adanya 2 tanggungan sebesar 9 juta. Maka PTKP akhir yang diperoleh yaitu 121.500.000. Maka penghasilan kena pajak atau PKP yang didapat oleh Bu Tania dan juga Pak Dimas sebesar 78 juta yang didapat dari 199.500.000 dikurang 121.500. Dengan penghasilan kena pajak yang didapat oleh Pak Dimas dan Bu Tania, mereka dikenakan tarif pajak terhutang sebesar 5% dan juga 15%. Jika menggunakan PPh 21 tarif lama, maka perhitungannya adalah 5% dikalikan batas maksimal yaitu 50 juta dan mendapatkan hasil 2.500.000. Lalu, untuk sisanya 28 juta dikalikan oleh 15% dan mendapatkan hasil 4.200.000. Maka total PPh 21 setahun dengan menggunakan tarif lama adalah 6.700.000. Jika per bulan, maka mereka mendapatkan 558.333. Jika menggunakan PPh 21 tarif baru, maka perhitungannya adalah 5% dikalikan 60 juta atau batas maksimumnya, yaitu hasilnya 3 juta. Dan untuk sisanya sebesar 18 juta, yaitu dikalikan dengan 15%. Maka total PPh 21 setahun menggunakan tarif yang baru, mereka mendapatkan 5.700.000. Untuk tarif per bulannya, mereka mendapatkan tarif sebesar Rp475.000.
Kesimpulannya ialah 1. Jika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing dan memilih penggabungan penghasilan, maka perhitungan PPh 21 dilakukan secara gabung, seperti contoh sebelumnya. Yang kedua, PTKP yang digunakan adalah PTKP gabungan, atau K per I per 2, atau kawin, istri, dan jumlah tanggungan. Yang ketiga, PPh terhutang dibagi proporsional sesuai penghasilan masing-masing. Yang keempat, jika memilih perhitungan terpisah, maka masing-masing menghitung PPh 21 sendiri dengan PTKP masing-masing tanpa penggabungan. Contoh soal penerimaan dana pensiun. Abdul bekerja selama 30 tahun di PT Jaya, dengan status menikah dan memiliki 3 orang anak, di mana anak pertama sudah berkeluarga dan bekerja, sedangkan anak kedua dan ketiga masih berkuliah. Sesuai dengan ketentuan kepegawaian PT Jaya, maka pada tanggal 1 Januari 2023, Abdul memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun sebesar 6 juta per bulannya. Mulai bulan Januari 2023, selain pensiun, ia juga memperoleh tabungan hari tua yang diterima sekaligus sebesar 80 juta. Seminggu setelahnya, Abdul memperoleh kepastian bahwa anak nomor 2 sudah diterima kerja dan sekaligus akan menikah pada akhir Desember 2023. Perhitungan PPh 21 atas pensiun dan PPh 21 atas penghasilan THT yang diterima adalah sebagai berikut. Penghasilan dana pensiun yang didapat Pak Abdul sebesar 6 juta per bulannya, dengan pengurangan biaya pensiun 5%, yaitu 5% dikali 6 juta, memperolehkan hasil 300.000. Namun, karena biaya pensiun memiliki batas maksimal sebesar 200.000, maka yang diperkenankan adalah 200.000. Didapat penghasilan neto sebulan sebesar 5.800.000 dan penghasilan neto setahun 69.600.000 didapat dari 12 bulan dikali 5.800.000. Penghasilan tidak kena pajak setahun yang didapat Pak Abdul adalah 1. Wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, 2. Status menikah sebesar 4.500.000, yang ketiga 1 tanggungan sebesar 4.500.000. Maka total penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Pak Abdul sebesar 63 juta. Dari hasil tersebut didapat penghasilan kena pajak sebesar 6.600.000. Dari penghasilan kena pajak yang didapat Pak Abdul, dikenakan tarif pajak terhutang sebesar 5%, baik pada tarif PPh 21 yang lama maupun tarif PPh 21 yang baru. Perhitungannya yaitu 5% dikali 6.600.000 diperolehkan hasil 330.000 setahunnya. Untuk sebulannya didapatkan hasil 27.500, yaitu hasil dari 6.600.000 dibagi 12 bulan. Materi selanjutnya adalah tabungan hari tua dalam PPh 21 atau tunjangan hari tua. Nah, tunjangan adalah pembayaran rutin di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti tunjangan istri, anak, dan pensiun. Semua tunjangan dihitung bersama gaji pokok untuk menentukan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21. Pemberian dan besar tunjangan sepenuhnya tergantung kepada kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada contoh soal untuk tabungan hari tua PPh 21. Pak Agung adalah karyawan swasta di PT Cahaya Terang sejak Januari 2023 dengan status menikah dan memiliki 2 anak. Ia menerima gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, ditambah tunjangan lembur sebesar 1 juta, tunjangan komunikasi 300.000 dan tunjangan transportasi 500.000. Perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang terdiri dari beberapa komponen, iuran tersebut meliputi BPJS Kesehatan sebesar 4% oleh perusahaan dan 1% oleh karyawan, lalu JKK 0,24% dan JKM 0,3% yang ditanggung penuh oleh perusahaan, serta JHT sebesar 3,7% oleh perusahaan dan 2% oleh karyawan. Selain itu, jaminan pensiun dibayar sebesar 2% oleh perusahaan dan 1% oleh karyawan. Selanjutnya adalah perhitungannya PPh pribadi sesuai tarif PPh 21
berdasarkan RUU HPP sebagai berikut. Yang pertama itu kita totalin dulu gaji pokok sama tunjangan yang dikasih. Gaji pokoknya itu 10 juta, lalu tunjangan lembur 1 juta, tunjangan komunikasi 300.000, tunjangan transportasinya 500.000, jadi total penghasilannya dia ada 11.800.000. Yang selanjutnya jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja, jaminan kesehatannya 4%, dari gaji itu 472.000, terus JKK-nya 0,24%, jadi 28.320 rupiah. Selanjutnya JKM itu 0,3%, jadinya 35.400, sama jaminan hari tuanya itu 3,7%, 436.600. Jaminan pensiunnya juga 2%, 236.000. Jadi total jaminan yang dia dapat itu ada 1.208.320 rupiah. Nah, total penghasilan bruto per bulan itu diambil dari total penghasilan bersih tadi 11.800.000. Dari total penghasilan dia yang 11.800.000 dikurang sama total jaminannya. Jadi 11.800.000 dikurang 1.208.320 itu hasilnya 13.8.320 rupiah. Selanjutnya ada pengurangnya. Pengurang ini diambil dari yang tadi di soal itu ada yang beberapa persentase yang dibayar oleh karyawan itu sendiri. Jadi itu kan ngurangin gaji dia, berarti itu jadi pengurang di penghasilan bruto yang tadi. Nah, biaya jabatan itu 5% kali penghasilan brutonya, maksimal itu 500.000. Terus juga jaminan kesehatan itu 1%, jadi 118.000. Jaminan hari tuanya 2%, 236.000. Jaminan pensiunnya 1%, 118.000. Nah, jadi total pengurangnya itu ada 972.000. Nah, dari hasil tadi, kita sekarang nyari penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan ini dari penghasilan bruto dikurang dari total pengurang yang tadi. Penghasilan brutonya 13.8.320 rupiah dikurang 972.000. Jadi hasil total penghasilan neto per bulannya itu 12.036.320 rupiah. Nah, dari penghasilan neto ini kan per bulan. Kita mau cari yang per tahun. Dikali 12 bulan, hasilnya jadi 144.435.840 rupiah. Karena tadi di soal dia ada keterangan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Jadi kenanya PTKP K2 itu 67 juta. Nah, jadi penghasilan kena pajak per tahun 144.435.840 rupiah dikurang PTKP K2 67 juta, jadi totalnya itu 77.435.840 rupiah. Itu penghasilan kena pajaknya dia per tahun. Nah, setelah tadi dapat hasil penghasilan kena pajaknya sebesar 77.435.840, kita nyari PPh terutangnya. PPh terutangnya itu jadi kan dibagi, yang 5% itu dikali 60 juta maksimalnya, jadi hasilnya 3 juta. Terus 15% kena sisanya, berarti kan 435.840 dikurang 60 juta, itu sisanya kan 17.435.840 rupiah. Dikali 15%, itu hasilnya jadi 2.615.376.000 rupiah. Nah, terus di total yang 3 juta ditambah 2.615.376, hasilnya jadi 5.615.376. Itu jadi PPh terutang setahunnya dia. Karena kita mau bayarinnya itu per bulan, PPh terutang Januari 2023, berarti 5.615.376 itu dibagi 12 bulan. Hasilnya jadi 467.948.000 rupiah. Jadi PPh 21 yang harus dipotong oleh si perusahaannya ini, PT Cahaya Terang, pada bulan Januari 2023 atas gaji Pagung adalah sebesar 467.948.000 rupiah. Selanjutnya, perhitungan potongan untuk pegawai tidak tetap. Nah, status kepegawaian ini ternyata juga mempengaruhi ketentuan perpajakan, di mana pegawai tidak tetap
hanya dikenai pajak jika penghasilannya melebihi batas tertentu. Mereka dibayar berdasarkan hari kerja atau hasil pekerjaan dengan istilah penghasilan seperti upah harian atau mingguan. PPh 21 tidak dipotong jika penghasilan harian di bawah 300.000. Jika penghasilan harian 450 ke atas, maka jumlah itu bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Bila penghasilan bulanan melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut juga jadi pengurang. PTKP dihitung berdasarkan hari kerja sebenarnya. Dengan tarif harian sebesar 150.000, iuran jaminan hari tua yang dibayar sendiri juga bisa mengurangi penghasilan bruto. Namun, ketentuan penghasilan tidak kena pajak tidak berlaku jika penghasilan melebihi 500.000 per bulan, dibayar bulanan, atau berbentuk honorarium dan komisi seperti pada penjajah barang atau petugas dinas luar negeri. Nah, selanjutnya itu perhitungan potongan untuk pegawai tidak tetap. Tarif ini hanya diterapkan atas yang pertama itu jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Nah, jadi bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi 8.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau jumlah PKP yang disetahunkan. Ini ada contoh soal untuk perhitungan pegawai tidak tetap. Fajar merupakan seorang pekerja yang belum menikah. Pada bulan Januari 2018, Fajar bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Morisa TV serta mendapat upah 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu 6 hari kerja, Fajar menyelesaikan 24 buah. Nah, dengan total upah 3 juta. Jadi, hitunglah PPh 21 yang dikenakan untuk Fajar berdasarkan soal itu. Cara hitungnya, upah per harinya itu kan 3 juta, karena kan dia bisa nyelesain 24 buah itu kan. Berarti 3 juta dibagi 6, sama dengan 500.000. Nah, upah yang di atas 450.000, itu berarti 500.000 dikurang 450.000, hasilnya kan 50.000, karena udah lebih dari 450.000. Nah, kenapa 450.000? Karena kan ini 3 juta itu kan selama 6 hari. Nah, kalau misalkan sebulan kan udah 3 juta dikali 4 minggu. Udah 12 juta. Nah, terus ini kalau misalkan 3 juta dibagi per hari kan ada 6 hari kerja. Itu kan 500.000 udah lebih dari batasnya tadi 450.000. Jadi kalau dikurang ada 50.000 yang masuk ke PPh terutangnya. Jadi PPh 21 terutang 6 dikali 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Untuk mencari PPh 21 yang dikenakan untuk potongan si Fajar ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara melaporkan PPh 21. Ini kan pribadi ya. Nah, sekarang ini karena sistem kita menggunakan Cortex, pelaporan PPh 21 kini dapat dilakukan melalui Cortex. Pertama, siapkan bukti potong bulanan untuk setiap pegawai tetap, lalu login ke akun Cortex. Setelah itu, akses menu surat pemberitahuan SPT, pilih jenis PPh pasal 21 atau 26, tentukan periode dan tahun pajak, lalu pilih jenis SPT normal atau pembetulan, dan klik buat konsep. Selanjutnya, isi data SPT dengan mengklik ikon pensil dan pastikan data bukti potong telah benar. Sistem akan mengisi otomatis berdasarkan data yang telah diimpor. Tinjau lampiran seperti daftar bukti potong, dan rincian penghasilan pegawai.
Nah, selanjutnya simpan konsep SPT, lalu klik bayar dan lapor. Jika ada kekurangan pajak, lakukan pembayaran melalui saldo, deposit, atau kode billing. Terakhir, centang pernyataan persetujuan, masukkan tanda tangan digital, dan klik konfirmasi tanda tangan. Cek status laporan di menu SPT. Jika status berubah menjadi terlapor, maka pelaporan berhasil. Jika masih dibuat, coba refresh atau ulangi proses dari awal lagi. Nah, ini ada laporan PPH 21 juga menggunakan e-filing. Langkah-langkahnya seperti yang ada di slide. Yang pertama itu, jika sudah membuat akun atau memiliki akun online pajak, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu login ke akun online pajak, pilih menu pajak, terus klik menu lapor, lalu pilih lainnya, klik upload file yang si CSV. Terus yang kedua itu kita klik tombol klik di sini untuk upload banyak file. Terus pilih file CSV dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan. Pastikan nama file yang ingin dilampirkan sama dengan file CSV yang ingin dilaporkan. Terus kita klik selesai untuk melaporkan file-file yang telah berhasil diunggah. Kemudian klik lapor untuk melaporkan PPH 21. Assalamualaikum ya, Kak Bareng.